Nah, tapi di dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita, kebebasan untuk beragama, bahkan yang diakui di seluruh dunia di PBB, kebebasan untuk beribadah. Nah, hak untuk beribadah ini yang harus dilindungi. Kalau orang-orang ini masih ingin dengan gereja dalam bentuk jasmania, ya berarti harus kita lindungi, termasuk pembangunan pura, termasuk Masjid Ahmadiyah yang ada di Garut, yang ditutup, sama yang di Lombok, sama yang kemarin dibakar sama orang-orang yang itu di Bogor itu, di Parung apa di mana itu. Harus dilindungi, termasuk Masjid Syiah yang di Sampang itu. Harus dilindungin. Semua agama. Itu masalahnya bukan masalah kitanya mau, oh itu malah kita ini dong, kita gerejanya gereja rumah loh. Bukan masalah itunya, saya pun menganut gereja rumah. Tetapi kebebasan, hak kebebasan untuk beribadah ini yang kita lindungi, yang harus kita tuntut, kita gugat dari negara ini, ya kan? Karena negara ini bukan punya orang Islam. Indonesia tidak berdiri karena Allahu Akbar, justru gara-gara Allahu Akbar Indonesia takluk kepada bangsa-bangsa asing, ya kan? Tetapi Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini ada, ya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, agama-agama tradisional, kejawen, bahkan Partai Komunis Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia loh. Jadi ketika Indonesia membasmi komunis waktu itu pelanggaran HAM berat loh itu. Ya, jadi pelanggaran HAM berat. Tidak ada pendeta yang jadi anggota Partai Komunis, tidak ada. Termasuk saya pun bukan. Justru Partai Komunis dijadikan oleh NU, bekas ulama-ulama NU ini. Ya, SI, SI merah Syarikat ini. Islam. SI merah. Ya, jadi memang udah jelas bahwa PKI ini justru pendukungnya adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi ketika Indonesia mendiskreditkan anak-anak PKI, ya yang terima kasih kepada Santo Gus Dur, Indonesia sedang melanggar konstitusinya sendiri. Ibu Pertiwi sedang makan darah anaknya sendiri. Jadi itu tadi, Indonesia berdiri bukan karena Islam, salah. Justru gara-gara Islam masuk Nusantara, maka 350 tahun Indonesia dikuasai oleh asing. Karena dijual oleh sultan-sultan Islam ini kepada asing. Tetapi negara Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini. Dari yang ateis, dari yang punya agama, sampai partai komunis. Termasuk ikut mendirikan di situ. Semuanya komponen agama-agama tradisional, baik ras apapun, termasuk ras Tionghoa. Nah, kalau tanya ras Arab, saya ragu. Apa jasanya orang Arab bagi Indonesia? Nah, itu saya ragu itu, justru, ya kan? Ini kalau orang Tionghoa sudah jelas banyak terlibat, gitu.